Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini sebagai moderator kelompok 15 yang akan menerangkan tentang sholat bahagia. Dan yang beranggotakan yaitu yang pertama Naufal Miftahul Akbar dan yang kedua Novi Amalia. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Novi Amalia. Saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat bahagia. Secara bahasa, sholat mempunyai arti berdoa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang dilakukan sesuai dengan ketentuan atau syariat. Lalu apa sih sholat bahagia itu? Sholat bahagia adalah suatu keadaan seorang muslim yang sedang melakukan sholat dengan khusyuk dan memasrahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membuang segala masalah yang sedang dialaminya. Seseorang yang sholat dengan khusyuk dan pasrah seutuhnya akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengambil alih atas semua masalah yang telah dialami. Segala bentuk masalah dan emosi yang negatif yang sudah dialaminya itu akan berubah menjadi energi yang positif. Nah, sholat khusyuk itu tidak hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tidak ada kaitannya dengan kebahagiaan saja, tetapi melebihi dari semua hal tersebut. Seorang muslim yang sholat dengan khusyuk dijamin hidupnya akan bahagia, karena mereka bisa menghadapi semua masalah itu dengan kepasrahan, keimanan, dan penuh kebahagiaan atas semua yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Dalam sholat bahagia juga ditekankan bahwa sholat itu salah satu cara yang dapat mengingatkan seseorang terhadap semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kami dan dalam doa yang penuh sukacita ini. Dalam sholat bahagia, yang paling utama adalah tidak mengesampingkan syarat-syarat hukum dan rukun sholat. Karena kualitas dari sholat bahagia itu juga sangat dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Kemudian, dalam sholat bahagia ini juga diutamakan mereka yang menjalankan harus tertib dan tumakninah. Baik, untuk sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi yang kedua akan saya sampaikan sendiri, yaitu tata cara melaksanakan sholat. Tata cara melakukan sholat bahagia. Sholat bahagia sama dengan sholat wajib 5 waktu, yaitu mengutamakan seputar-seputar sholat sah, rukun-rukun sholat, dan syarat-syarat wajib sholat. Dalam terapi sholat bahagia terdapat beberapa renungan dan penghayatan yang terdapat pada setiap gerakan sholatnya, sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu berdiri. Dalam posisi berdiri, syarat pendek yang dibaca adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah karena menjadi kewajiban untuk dibaca. Yang harus kita renungkan di sini saat berdiri adalah 1. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bimbingan, dan yang ketiga yaitu ketahanan iman. Yang kedua yaitu rukuk. Pada posisi rukuk, seorang muslim melakukannya dengan membungkukkan jiwa dan raga untuk melakukan suatu penghormatan kepada Allah. Yang ketiga yaitu bangkit dari rukuk atau bisa disebut i'tidal. Di dalam doa dan makna filosofinya terdapat 2 hal penting yang perlu dipahami pada posisi i'tidal ini. Di antaranya yaitu pujian dan takdir. Yang keempat, sujud. Terdapat 3 hal pokok penting yang harus dihayati ketika sujud, yaitu maaf,
kepada Allah serta jiwa dan raga. Yang kelima yaitu duduk di antara dua sujud. Dalam posisi duduk di antara dua sujud ada 4 permohonan penting kepada Allah, yaitu ampunan kasih sayang, kesejahteraan, dan keimanan kepada Allah. Yang terakhir yaitu yang keenam, tasyahud. Dalam melakukan tasyahud terdapat bacaan syahadat sebagai ikrar keimanan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika seseorang muslim benar-benar beriman, maka akan menjalani perintah Allah dengan ikhlas dan bisa menerima apapun takdir yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir yaitu salam. Di akhir sholat kita juga harus yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar atas kesulitan yang telah Allah berikan kepada kita, dan menjadi manusia yang bahagia agar bisa membahagiakan orang lain juga. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Novi Amalia. Saya persilakan. Baik, akan saya lanjutkan lagi. Manfaat dari sholat bahagia adalah dapat memompa semangat dalam segala usahanya dan dapat juga menjadi obat untuk membuat hati dan pikiran menjadi tenang ketika mengalami suatu musibah. Kesedihan dan kekecewaan itu wajar dialami oleh semua manusia. Tetapi bagi seseorang yang bisa menjaga sholatnya dengan khusyuk, kesedihan dan kekecewaan tersebut bisa terasa begitu cepat berlalu dan segera untuk bisa bangkit kembali. Sholat bahagia juga bisa mengantarkan kepasrahan secara total kepada Allah. Hidup, mati, sukses, gagal, kaya, miskin, sehat, sakit, dan semua persoalan dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.